Sahabat yang dicintai Allah, ini juga salah satu sudut taman di pinggir Laut Merah yang ada di Jeddah ya. Taman yang ada di seputaran sini ini begitu hijau, indah, warna-warni dengan bunga-bunga yang ada, apalagi dengan semilirnya angin laut yang menerpa kita. Sungguh keindahan yang luar biasa. Nah, keindahan ini juga ternyata dalam kehidupan bisa diciptakan dengan banyaknya lisan yang beristighfar kepada Allah. Jadi kalau lisan kita itu senantiasa beristighfar kepada Allah, maka keindahan hidup itu akan hadir. Lawannya, kalau kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita ini kering dari istighfar, maka yang akan hadir adalah azab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengadab satu kaum selama kaum itu beristighfar. Berarti artinya di sini ketika orang itu kering dari istighfar, tidak pernah beristighfar, maka hidupnya itu tidak akan pernah indah gitu. Hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan azab, ya. Seperti sekarang ini, kalau kita lihat kanan dan kiri ya, ini bunga-bunga tumbuh, di sebelah sana ada laut yang indah. Keindahan ini hadir karena ditata dengan baik. Termasuk keindahan dalam kehidupan kita itu hadir ketika kita mampu menata kehidupan ini dengan baik, salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Ketika kita tidak beristighfar, yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab itu macam-macam ya, dengan berbagai macam bentuk kesulitannya. Maka kalaupun ya, kalau kita lihat sekarang ini, umat akhir zaman tidak akan pernah diazab seperti umat sebelum kita ya. Dulu Nabi Nuh umatnya diazab, Nabi Soleh umatnya diazab, Nabi Lut umatnya diazab. Kita tidak diazab secara general umum seperti itu. Tapi yang turun azab dalam kehidupan kita adalah segala macam bentuk kesulitan. Dan ini yang mengundangnya adalah lisan-lisan yang kering dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, man lazimal istighfar, barang siapa orang itu yang senantiasa mendawamkan dan menistiqomahkan istighfar dalam kehidupannya, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan menjadikan bagi dirinya dari setiap kesempitan hidup itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dalam setiap kesedihan hidupnya itu kegembiraan di ujungnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya itu dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini bagi mereka yang beristighfar. Artinya ketika dia tidak mampu beristighfar, maka hidupnya itu akan selalu saja dhiqin, sempit. Walaupun dalam tampak kasat mata, hidupnya sebenarnya sudah begitu mudah ya. Aduh, ini kok kayaknya sudah punya A, punya B, punya C, harta, rumah, mobil, semuanya sudah ada. Tapi kenapa kok hidupnya selalu sulit saja? Omong yang keluar dari lisannya itu selalu saja sulit. Mungkin salah satunya karena dia tidak melazimkan istighfar, sehingga tidak Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, atau bahkan hidupnya walaupun sudah kecukupan, tetap aja ada kesulitan di sana. Hidupnya selalu sedih saja. Walaupun kasat mata sebenarnya dia itu sudah punya kemudahan untuk bisa berbahagia. Allah sudah kasih cobaan kepada dirinya itu mungkin tidak seberat orang-orang lain, tapi dia tidak bisa menjalani itu dengan baik. Jadi ada sedikit saja sedih. Hanya kehilangan, mohon maaf, sendal jepit saja sedihnya 2 bulan. Kehilangan harta sedikit saja, aduh, bertumpuk-tumpuk sedih, seolah-olah dunia hilang dari dirinya. Sedih. Kenapa? Lisannya nggak pernah beristighfar. Dan orang yang tidak pernah beristighfar, rezekinya itu akan sulit sekali. Kita lihat kayaknya udah kerja keras ya, sudah apa, segala macam usaha sudah dia jalankan, tapi kenapa rezekinya kok pas-pasan ya? Hanya sekedar untuk ini susah, hanya sekedar untuk ini susah, bahasanya itu hanya sekedar untuk hidup saja susah. Kenapa? Mungkin salah satunya lisannya itu kering dari beristighfar, tidak mendawamkan istighfar. Maka sahabat yang dicintai Allah, jangan sampai keburukan-keburukan ini hadir dalam kehidupan kita. Dan supaya keburukan ini tidak hadir dalam kehidupan kita, bentengi dia dengan lisan yang senantiasa basah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga.